Jadi kalau saya kira sih ini permasalahan, dan setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Dan mungkin saja ini masalah yang mungkin tidak diberitakan karena netizen hanya mencoba untuk menggal sebuah konteks, menyematkan kepada ketidakhadiran Paula dan Baim yang nggak bersama, terus kemudian memberikan sebuah makna dari konteks ini tadi dengan sebuah drama yang, wah jangan-jangan mereka ini sudah retak dan sebagainya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan membahas tentang misteri Baim Wong dan Paula yang ini kemarin disebutkan mereka dianggap oleh netizen isu keretakan ini terjadi untuk mempromokan film mereka Lembayung. Yang saya pun melihat dari kartu bahwa itu tidak benar adanya. Dan saya juga mencoba untuk melihat sebenarnya ada permasalahan nggak sih? Dan saya sempat mengatakan bahwa jika memang dari kartu yang saya baca, permasalahan itu ya ada. Tapi bukan permasalahan yang sampai mengharuskan mereka ini harus menghadapi sesuatu sebesar perceraian. Yang saya juga melihat, ini sebenarnya permasalahan yang juga sering terjadi dalam hubungan rumah tangga. Nah, terakhir beredar video-video lama yang di-stitch dan terus kemudian dianggap memiliki korelasi dengan video yang muncul saat ini, yang ditandai dengan dulu sebelum menggunakan hijab dan sekarang setelah menggunakan hijab, saat bertemu dengan Gigi menanyakan perihal treatment dan perawatan, dan terus kemudian video sekarang yang di dalam salah satu podcast Paula mengatakan bahwa dia harus menjadi seorang independent woman. Kira-kira seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan coba bahas bersama teman-teman dari Intense Investigasi. Oke, Mas Den melihat background video yang berseliweran itu ya. Ini kan banyak momen pentingnya Paula ataupun si Baim masing-masing nggak ditemenin nih. Kira-kira benar nggak sih keretakan rumah tangganya serius itu mungkin, Mas Den? Oke. Gimana, Mas? Keretakan rumah tangga itu sebenarnya disebut retak itu gimana ya? Kalau saya bahkan nggak mengatakan ini retak karena mereka ini baru nggak muncul bersama-sama saja. Dan saya bilang ini bukan masalah retak ya, tapi lebih ke mungkin terjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sepakati terlebih dahulu, sehingga mereka akhirnya lebih pilih untuk munculnya ini nggak bersama-sama. Tapi kan kita belum mendengar berita tentang apakah mereka akhirnya berpisah rumah atau terus kemudian nggak berjumpa dengan anak-anaknya. Yang saya harap itu juga nggak terjadi dan kita tidak mendengar, yang artinya saya merasa bahwa keretakan, kalau kita menggunakan kata keretakan itu sepertinya terlalu berlebihan. Jadi kalau saya kira sih ini permasalahan, dan setiap rumah tangga pasti ada masalahnya, dan mungkin saja ini masalah yang mungkin tidak diberitakan karena kita tahu bahwa Baim ini kan memang ya dengan dulu sebagai seorang pemain sinetron yang protagonis, Paula yang seorang supermodel, terus kemudian mereka bersama. Baim ini di YouTube itu terkenal dengan sosial eksperimennya, sehingga masyarakat pasti akan merasa bahwa dia ini lebih dekat ke segala hal yang berbau seperti ya sosial eksperimen itu tadi. Apalagi pernah ada sebuah kasus yang pernah terjadi itu mereka berdua datang ke kantor polisi yang ya mungkin kita semua sudah tahu. Makanya dengan ini semua yang terjadi, saya sih merasa bahwa ini sepertinya bukan keretakan tapi permasalahan yang memang ya timbul di banyak keluarga. Nah, si Paula kebetulan muncul nih di podcast, salah satu podcast gitu. Dia bilang perempuan itu harus mandiri gitu, itu penting banget, gak bergantung sama manusia, bisa mandiri secara ekonomi juga. Nah, menurut Mas Den ini lebih kemana sih? Mungkin ada arahnya kepada Baim Wong juga, perasaannya dia selama menikah atau seperti apa nih, Mas? Oke, saya punya sebuah pendapat, tapi pendapatnya itu nanti. Tapi yang pertama yang saya lihat di sini, dari kartu The World kita tahu bahwa Paula seakan-akan ingin menceritakan siklus yang dihadapi seorang wanita saat mereka menjadi seorang istri, terus kemudian menjadi seorang ibu. Di mana ia menjadi independent woman yang artinya semua permasalahan ini dia harus tackle sendiri. Nah, tackle sendiri artinya kan mungkin saja sebagai seorang ibu yang harus memikirkan anaknya, sebagai seorang wanita yang pasti memiliki keinginan untuk dirinya sendiri, dan juga harus menjadi seorang istri pula. Nah, saya melihat bahwa arahnya itu lebih ke sana, dibandingkan dengan kemungkinan adanya keretakan rumah tangga, dan dia ini seakan-akan udah nggak dinafkahi lagi oleh Baim. Yang saya pikir itu mungkin ada di benak para netizen ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya merasa bahwa kalau memang permasalahannya itu ada, Paula ini jenis istri yang dia itu akan
patuh kepada suaminya. Termasuk saya lihat waktu kejadian di kantor polisi itu kan, Paula sebenarnya nggak mau, tapi terus akhirnya dia patuh kan pada suaminya. Saya tidak mengira bahwa Paula akan mau dan berani mengambil resiko menyatakan sebuah hal yang mungkin penting, tapi tidak berkoordinasi dulu dengan Baim. Jadi kalau saya pikir itu maksud yang berbeda dengan apa yang dikira oleh orang-orang. Itu bukan yang dimaksud dengan berhubungan dengan keretakan atau enggak dinafkahi oleh Baim. Yang saya pikir ya pasti masih dinafkahi. Dan kalau saya kira sih enggak secara langsung ini berhubungan. Tapi kalau permasalahan itu saya pikir ya harusnya ada ya permasalahannya. Maksudnya bukan dibuat-buat untuk gimmick film Lebayungnya ini. Tapi bisa dibilang nggak sih Mas Den kalau Paula ini tuh ada tertekan dengan ekonomi selama dengan Baim, atau mungkin perbedaan perekonomiannya sebelum dan sesudah menikah, atau lebih kemana nih? Saya melihat dia tertekan dengan perekonomian, tapi bukan karena Baim nggak menafkahi. Juga tertekan dengan perekonomian di sini bukan artinya dia juga kekurangan uang. Tapi mengetahui sebuah kenyataan bahwa setelah menjadi seorang ibu, otomatis semuanya ini nggak berpusat pada dirinya, tapi berpusat kepada dua anak-anaknya ini tadi. Uang yang didapatkan kalau dulu mungkin akan bisa, beli tas, baju yang dia inginkan, pergi perawatan ke tempat yang dia mau, atau berlibur, healing bersama dengan teman-temannya. Tapi sekarang semuanya itu kayak mau melakukan itu, ingatnya anak. Mau perawatan, ingatnya anak. Jadi kalau saya kira sih tertekannya lebih ke arah transformasi seorang Paula Verhoeven ini dari supermodel, menjadi istri dari Baim Wong, terus kemudian dia harus menjadi ibu dari Tiger Wong dan Keanu. Yang kalau saya kira itu bukan permasalahan yang mudah loh. Dan saya pikir semua netizen di sini yang wanita pasti merasakan perubahan-perubahan yang terjadi. Beda dengan laki-laki yang kalau saya kira ya laki-laki kerjanya cari uang, setelah menjadi seorang ayah pun kayak mungkin nggak terlalu intens seperti seorang ibu terhadap anaknya. Nah, dari potongan video juga Mas Den, sebenarnya ini video lama juga ya, yang ada Baim juga di situ, ada Nagita di situ. Memang posisinya juga belum berjilbab. Dia sempat nyebut soal perawatannya, dia bilang kayak udah nggak gampang nih untuk minta uang perawatan. Bisa dibilang nggak sih dia ada tertekan mungkin sama teman-temannya, teman-teman selebriti yang bisa bebas perawatan, yang mungkin tanpa dihitung-hitung gitu untuk treatment dan sebagainya. Itu gimana? Kalau kata sifat itu biasanya nggak bisa kita justifikasi atau dinilai tanpa adanya pembanding. Sama seperti penggaris. Kalau cuma ada satu garis saja kita nggak akan bisa ketahuan ini jaraknya berapa. Tapi begitu ada garis kedua, nah ini 15 cm, ini 30 cm, ini 5 cm. Nah, jadi kalau saya kira sih, ya, kalau dibandingkan dengan Nagita, semua wanita juga kayaknya tertekan ya. Mungkin Erina Gudono pun dengan tertekan ya. Jadi kalau saya kira sih, ini netizen hanya mencoba untuk menggal sebuah konteks, menyematkan kepada ketidakhadiran Paula dan Baim yang nggak bersama, terus kemudian memberikan sebuah makna dari konteks ini tadi dengan sebuah drama yang jangan-jangan mereka ini sudah retak dan sebagainya. Yang saya kira kayaknya netizen ini kebablasan, offset, nggak sampai sejauh itu kok. Jadi kalau tadi ditanyakan tentang hal itu tadi, tertekan, iya saya lihat. Tapi bukan karena nggak dikasih duit, tapi karena uang yang ada ini sepertinya alokasinya itu dua baby itu, ada dua anak ini pasti akan mahal sekali loh biayanya. Itu sih yang saya lihat. Nah, ini belum lama ini juga beredar Baim tampaknya hadir di pernikahan karyawannya tapi nggak ngajak Paula. Ini mungkin bisa jadi salah satu mungkin hubungan mereka yang belum membaik, seperti apa? Kalau hubungan belum membaik, ya saya nggak bisa mengomentari lebih jauh. Tapi yang pasti ya itu tadi, permasalahan dalam setiap keluarga itu ada. Tapi saya melihat bahwa ini sepertinya mengarah kepada hal yang kalau saya boleh katakan, mungkin akhirnya disepakati bahwa untuk beberapa momen itu dia nggak harus ikut seperti itu. Contohnya gini, Raffi Ahmad, kalau nggak acara yang urusannya dengan kampanye, kalau sekarang lagi bersama dengan Pak Prabowo dan Gerindra dan teman-temannya ya itu ya. Kalau nggak urusannya dengan kampanye, Raffi ini kan nggak pergi bareng sama Gigi juga. Tapi kenapa orang-orang nggak pernah ngebahas? Karena nggak ada isu keretakan itu tadi. Tapi saat nanti tiba-tiba ada isu keretakan, nah terus tiba-tiba nanti mereka nggak bersama, nah ini orang pasti akan mulai membahas. Kalau saya kira kita semua itu melihat dari sudut pandang yang kita inginkan. Padahal segala sesuatu belum tentu akan seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih, ya ini ada satu kesepakatan bahwa kayaknya kalau dulu itu mereka bersama, kalau sekarang ya udah deh kamu urus anak-anak aja. Karena kan nggak mungkin setiap pergi
kalau anaknya nggak dibawa, kan kasihan juga. Jadi kalau saya kira sih itu satu hal yang ya mungkin ingin disepakati. Dan anyway, saya tahu hal seperti ini karena saya pun melakukan seperti itu. Kalau seandainya dicari di sosial media, foto saya kebanyakan sendiri. Bahkan saya mungkin hanya akan bersama istri di momen tertentu, di mana itu pun hanya ada di story. Jadi saya pikir nggak semua keluarga itu akan menampakkan mereka ini bersama kalau mereka bahagia, dan kalau mereka ini berpisah atau nggak muncul, artinya mereka ini berpisah. Nggak seperti itu saya pikir. Nah, tapi berhubung ini karyawannya gitu ya, notabene kalau anggapan kita mungkin deket dan kenal sama anak-anaknya, mungkin sama Paula juga, maksudnya masih satu circle lah mungkin bisa dibilang. Tapi tetap memutuskan untuk datang sendiri gitu loh Mas Den. Nah, maksudnya apakah seserius itu sampai karyawannya aja nggak bareng nih datang ke Kembali nikahan? tadi yang saya katakan, ini kan satu hal yang terus kemudian mengemuka karena adanya hal yang nggak kunjung dikonfirmasi oleh Baim dan Paula. Tapi kalau saya lihat ini nggak ada hubungannya. Ini sesimpel mereka sepertinya menyepakati hal itu tadi, dan permasalahannya ini nggak ada hubungannya secara langsung dengan hal yang sekarang ini terjadi. Dan kalaupun ternyata misalkan besok, ini kan juga akan jadi pertanyaan. Di film produksi Baim Wong yang pertama, Lembayung ini, kenapa kok istrinya nggak hadir? Akan selalu ada reason atau masalah yang terus kemudian bisa dikaitkan. Tapi kalau saya kira, saya tetap nggak melihat ini sesuatu yang sampai menuju ke perpisahan. At least dalam waktu dekat ini. Walaupun tidak menuju ke perpisahan ya Mas Den, artinya maksudnya perdebatan atau masalahnya belum selesai yang nggak bisa dielak lagi lah gitu. Maksudnya mungkin masalahnya ini masih ada dan sulit untuk disepakati dan diselesaikan ya Mas Den. Gimana kalau Um, sulit lah gitu untuk Kalau masalah sulit ya saya kira bisa dikatakan seperti itu karena ada perubahan pola. Tapi apakah ini sudah selesai atau belum, kita tidak bisa tahu. Dan saya melihat bahwa sepertinya lebih kepada akhirnya disepakati sebuah kesepakatan untuk ya sudah nggak tampil berdua, atau mulai sekarang ada apa seperti itu yang saya lihat di sini. Jadi kalau ini dikatakan masalahnya belum selesai, saya pikir tidak. Karena tidak ada hal-hal yang terus kemudian mengemuka, yang terus kemudian dibicarakan. Dan kalaupun ternyata masalah itu ada, Baim dan Paula ini juga satu keluarga yang memiliki karyawan yang banyak, nggak mungkin nggak akan bocor gitu. Jadi kalau saya kira sih, ini satu hal yang masih bisa dikendalikan. Permasalahannya ada, tapi ya tadi seperti saya sampaikan dari kartu saya. Oke, dari kartu saya, ini permasalahan yang sepertinya lazim terjadi dalam setiap keluarga. Mas Den, kira-kira yang terbaik dan terbijak lagi-lagi untuk rumah tangga mereka apa nih Mas Den? Kalau saya kira dari kartu ini, saya simpulkan saja ya, kalau saya lihat di sini sih sebenarnya untuk keluarga yang memang, iya, pernikahan saya lebih lama ya dari Baim ya. Kalau saya kira, saya dulu waktu menikah dengan istri saya itu, kita datang dari keluarga yang berbeda, harapan yang juga pasti berbeda, diusahakan untuk disamakan, dan terus kemudian perjalanannya pasti akan menemukan banyak hal yang kita ingin pertahankan karena ini keinginan kita. Nah, istri pun memiliki keinginan yang juga wajar dipertahankan karena itu cita-cita dia yang dibawa dari dia kecil dulu. Nah, mungkin orang melabelinya ini dengan ego. Artinya apa? Kita harus sama-sama menurunkan keinginan dan ego itu tadi, agar tercipta jalan yang memang ingin dilalui itu tadi, dan ini tidak mengakibatkan hal-hal yang terus kemudian membahayakan kepada ya terutama keluarga dan juga anak-anak kita itu tadi. Jadi apapun itu, dan ini untuk semua keluarga di luar sana, turunkan ego kalian. Karena sebenarnya istri kita pun, suami kita pun, itu bersama dengan kita. Mereka harus mengubur impian dan harapan mereka jauh hari sebelum akhirnya mereka bersama. Termasuk Paula yang seharusnya bisa masih menjadi seorang supermodel, dan ya Baim yang, kalau Baim bisa menjadi apa saja ya. Tapi maksudnya di sini adalah kalau ternyata menjadi supermodel bisa ditukar dengan dua anak seganteng Tiger Wong dan Keanu, ya semua orang kayaknya akan mau. Jadi ya kalau saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini yang bisa saya katakan, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk mereka berdua. Karena dua orang ini termasuk pasangan yang menjadi sebuah couple goals dari banyak orang-orang terhadap keluarga selebriti yang sukses dalam bisnis, saling menyayangi dan memiliki keluarga yang utuh. Semoga bisa ditemukan jalan yang terbaik, dan kalian semua yang ingin dibacakan kartunya silakan hubungi nomor di bawah sini. Sampai jumpa dan salam.